Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas harian tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana besar harapan kita semoga kelak di yauma la dzilla illa dzilluhu nanti kita termasuk golongan umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, pada kesempatan pembelajaran yang ke-9 ini insya Allah kita akan bahas bersama tentang talak, idah dan rujuk. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita tundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bukakan hati kita, semoga Allah bukakan mata hati kita, sehingga kita diberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, talak. Pengertian talak. Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata tolako, ya tolaku, tolakon. Fikih sunnah memberikan definisi talak sebagai berikut: hullu rabitotiz zawaji wa inhaul alaqatiz zawjiyyati. Yang dimaksud dengan talak yaitu melepaskan tali pernikahan adalah memutuskan ikatan perkawinan yang dulu diikat oleh akad atau ijab kabul, sehingga status suami istri di antara mereka menjadi hilang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadul halali ilallahi at-talaqu, bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tolak atau perceraian. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hukum-hukum tolak. Yang pertama, talak hukumnya wajib. Hukum ini diperbolehkan jika talak itu dijatuhkan oleh pihak hakam atau penengah. Yang kedua, talak hukumnya sunnah. Hukum ini diperbolehkan jika talak itu disebabkan karena istri mengabaikan kewajibannya terhadap Allah. Yang ketiga, hukum tolak menjadi mubah. Hukum ini diperbolehkan ketika ada keperluan seperti jeleknya perilaku istri. Yang keempat, hukum tolak menjadi makruh dikarenakan talak itu menghilangkan perkawinan yang di dalamnya terkandung kemaslahatan-kemaslahatan yang disunnahkan, dan makruh merupakan hukum asal dari talak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah haram jika talak tanpa alasan yang benar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, syarat talak. Yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain di luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang kelima, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain atau disebut dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Contoh, istri mandul, itu boleh diceraikan. Yang ketujuh, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Itulah syarat-syarat talak. Kemudian rukun talak. Yang pertama, talak harus diucapkan dengan kata-kata atau ucapan. Kemudian yang kedua, ucapan talak harus dapat didengar paling tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang jelas dan mengandung arti perceraian. Misalnya, pulang sana kau ke rumah orang tuamu, aku sudah tidak sudi lagi melihatmu. Itu bisa dikatakan sebagai kata-kata talak. Kemudian pembagian dan cara talak. Menurut bentuknya, talak macamnya ada 4. Yang pertama ila, zihar, li'an, dan fasah. Kemudian menurut jumlahnya, talak terbagi menjadi 3, talak 1, talak 2, dan talak 3. Kemudian menurut keadaan istri, yaitu talak sunni, yang kedua talak bid'i. Kemudian menurut berat ringannya akibat, yaitu ada talak raj'i dan ada talak bain. Kemudian yang selanjutnya menurut penyampaiannya, talak soreh dan talak kinayah. Kemudian menurut masa berlakunya adalah talak yang berlaku seketika, yang kedua berlaku untuk waktu tertentu. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berikutnya adalah cara talak menurut Al-Quran dan di dalam undang-undang. Yang pertama, di dalam Al-Quran, talak hanya boleh dijatuhkan kalau memang sangat diperlukan dan merupakan satu-satunya solusi. Itu pun setelah melalui usaha-usaha internal maupun eksternal dengan melibatkan hakamain. Talak sebagai emergency exit, artinya jalan keluar terakhir yang baru dibuka kalau memang benar-benar dalam keadaan darurat. Kemudian cara talak di dalam undang-undang, pemerintah dalam hal ini berupaya ke arah yang sama dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang pada prinsipnya berkenaan dengan talak. Terkandung harapan agar perceraian itu tidak terlalu mudah jatuh. Mengingat esensi nikah yang demikian luhur, maka syariat Islam berusaha menekan intensitas talak. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hikmah talak atau hikmah perceraian. Yang pertama, talak sebagai jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri yang memang tidak mungkin lagi bersatu dalam ikatan rumah tangga. Seandainya diteruskan, maka yang ada hanyalah penderitaan dan penderitaan. Kemudian yang kedua, talak sebagai sarana untuk dapat memilih pasangan hidup yang lebih baik, cocok dan harmonis dari sebelumnya. Yang ketiga, sebagai salah satu bentuk pengakuan Islam akan realita kehidupan dan kondisi kejiwaan yang mungkin berubah dan berganti seiring berjalannya rumah tangga.
Kemudian yang keempat, dilihat dari segi kejiwaan, talak atau perceraian merupakan salah satu obat sakit mental. Kemudian yang kelima, talak akan membawa seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentang dari gangguan pihak lain. Kemudian yang terakhir, talak membuat seseorang menjadi sabar dan mawas diri bahwa semua tata kehidupan di dunia pada dasarnya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu tentang iddah. Apa itu iddah? Pengertian iddah. Iddah ialah masa menunggu yang diwajibkan atas seseorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati. Tujuannya adalah untuk mengetahui perempuan itu hamil atau sebaliknya, atau untuk menunaikan satu perintah dari Allah. Masa iddah hanya berlaku bagi wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Sedangkan wanita yang belum digauli oleh suaminya, maka la iddata laha, tidak ada iddah baginya, ya. Kemudian macam-macam iddah. Istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang kedua, istri yang ditinggal mati suaminya dan ia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, istri yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya. Kemudian yang keempat, istri yang ditalak suaminya dan ia masih haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Kemudian yang kelima, istri yang ditalak suaminya padahal ia belum pernah haid atau sudah tidak haid atau bahasa sekarangnya monopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tolong untuk diperhatikan hak-hak istri selama masa iddah. Setelah putus perceraian, kemudian si istri dalam masa iddah, maka ia tetap mendapatkan hak-haknya. Apa saja hak-haknya? Yang pertama adalah hak tempat tinggal. Yang kedua, hak nafkah. Dan yang keempat adalah hak mut'ah. Hikmah iddah. Dalam masa iddah, suami istri diberi kesempatan untuk berpikir secara jernih, mengoreksi diri selama sebagai suami istri. Apakah dirinya sendiri yang keliru ataukah teman-teman hidupnya yang keliru? Masa iddah memberi kesempatan yang sangat baik untuk membenah diri, kemudian dapat menentukan sikap secara tepat. Putusan tepat itu bisa jadi bercerai atau bisa jadi bersatu kembali untuk membangun rumah tangganya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, setelah masa iddah selesai, kemudian ternyata jalan yang diambil adalah kembali menuju ke perkawinan yang sebelumnya. Itulah yang disebut dengan rujuk. Apa itu rujuk? Secara bahasa, rujuk artinya kembali, sedangkan menurut istilah, rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak raj'i. Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha
dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Hukum rujuk. Yang pertama, haram apabila dengan rujuk pihak istri dirugikan, seperti keadaannya lebih menderita dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, rujuk hukumnya menjadi makruh apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya jika dibandingkan dengan rujuk. Yang ketiga, hukum rujuk menjadi sunnah apabila diketahui bahwa dengan rujuk lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Yang keempat, hukum rujuk menjadi wajib apabila khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang ditalak sebelum gilirannya disempurnakan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, syarat dan rukun rujuk. Yang pertama, suami yang merujuk. Yang kedua, istri yang dirujuk. Yang ketiga, kedua belah pihak sama-sama suka dan yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. Yang keempat, dengan pernyataan ijab kabul. Contohnya adalah seorang suami mengucapkan roja'tuki ilayya, ya. Roja'tuki ilayya, saya ingin engkau kembali menjadi istriku. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, berakal balik dengan kemauan sendiri, sigot atau ucapan. Kemudian yang kedua, telah dicampuri istri dalam keadaan roj'i, istri masih dalam keadaan masa iddah. Kalau masa iddah sudah habis, maka namanya bukan rujuk tapi nikah kembali. Ya. Kemudian lafal yang menunjukkan maksud rujuk tidak bertaklid, tidak terbatas waktu dan tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh dengan bahasa Betawi, boleh juga dengan bahasa Sunda dan lain sebagainya. Karena apa? An-niyatu fil qalbi, niat itu dalam hati, wa talaffudu sunnatun, adapun melafalkan niat tersebut adalah sunnah. Hikmah rujuk yang pertama, sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang telah dilakukan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan anak-anak mereka secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjamin kembali pasangan suami istri yang bercerai. Yang keempat, rujuk berarti juga islah, yaitu perbaikan hubungan di antara dua manusia atau lebih. Yang selanjutnya, rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami atau istri. Yang terakhir, rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat. Kesimpulan, talak adalah melepaskan tali perkawinan yang diikat oleh akad dan mengakhiri hubungan suami istri. Walaupun talak adalah perbuatan yang halal, akan tetapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, talak hanya boleh terjadi sebagai pilihan terakhir ketika terjadi kemeluk di dalam rumah tangga. Jika talak itu terjadi, Allah memberi jalan untuk membina kembali kehidupan rumah tangga, yaitu dengan jalan rujuk. Dengan adanya syariat tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki bahwa suatu perkawinan berlangsung selamanya. Tetapi seorang wanita tidak mudah untuk langsung rujuk dengan suaminya, karena seorang wanita mempunyai masa iddah, di mana pada masa itu seorang wanita harus menunggu sampai ia bisa menikah lagi. Namun demikian, ada juga wanita yang tidak mempunyai masa iddah, seperti wanita yang belum haid atau sudah tidak haid lagi. Demikian penjelasan Bapak pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.